Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tablighir risalah wa usalli wa ubarik ala rasulih khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi awdaha lana kalamullah fasirna ala bayyinah wa hujjatin balighah ila yaumin lam takun lahu nihayah. Nasykurullah, bersyukur pada Allah di Jumat yang berbahagia ini, Jumat yang penuh akan keberkahan ini. Allah memudahkan langkah kita untuk senantiasa dalam kebaikan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan menyampaikan seputar dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu dosa besar, juga disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu perbuatan zina. Bahkan hari ini di tengah-tengah masyarakat, zina ini sudah menjadi hal yang lumrah. Zina ini sudah menjadi suatu yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Padahal ini adalah perkara yang sangat besar. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu ketika ingin menjerumuskan seorang hamba, tidak langsung diperintahkan untuk zina, tapi dia memiliki khutwat, memiliki sistem, memiliki strategi dalam menjerumuskan seorang hamba ketika dia melakukan dosa. Salah satunya zina. Tidak langsung seorang hamba itu melakukan zina, tapi melalui khutwat, melalui sistem, melalui strategi yang disusun oleh syaitan tersebut. Dan hari ini kita saksikan di tengah-tengah masyarakat bahwa zina itu menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan zina itu menjadi suatu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Tidak memandang zina ini sebagai dosa yang besar yang akan berdampak pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai Allah berfirman, bagaimana manusia untuk menjauhi perbuatan zina tersebut. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bahkan mendekati perbuatan tersebut itu jangan, kata Allah. Innahu kana fahisha, karena zina itu fahisha, dosa yang besar. Wasa as-sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi para jamaah, pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada beberapa hal penyebab orang melakukan zina. Yang pertama disebutkan ulama adalah maghallatu fil mahar, ketika mahar itu mahal. Jadi ketika di tengah-tengah masyarakat maharnya itu mahal, maka akan tersebar perzinahan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Maka selayaknya kita yang menjadi orang tua hari ini, selamatkan generasi ini, kita bantu anak keturunan kita dalam melakukan amalan sunnah ini untuk menikah. Kalau mereka belum cukup, kita cukupkan. Kalau mereka belum punya pekerjaan, maka kita yang membantu mereka. Kita memberi support, kita berikan mereka sampai mereka sudah mapan. Itu lebih terhormat daripada nanti terjadi perbuatan zina. Bahkan nantinya dinikahkan dengan keterpaksaan. Bahkan dipaksa untuk menikah. Padahal dalam kondisi hamil. Padahal para ulama menyebutkan tidak boleh terjadi akad ketika hamil, karena akan ada percampuran antara sperma yang halal dan sperma yang haram. Maka ditunggu ketika wanita tersebut melahirkan. Tapi hari ini Masya Allah menjadi hal yang biasa. Para jemaah pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita kumpulkan hari ini, harta yang kita kumpulkan untuk masa depan kita, untuk masa tua kita, itu selayaknya kita gunakan untuk membantu anak putri kita, membantu putra putri kita untuk melakukan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu menikah. Ketika mereka sudah ba'ah, mampu melakukan hubungan biologis, maka kita selayaknya orang tua menjaga mereka. Kita tanya kesiapan mereka. Jika sudah ada sinyal-sinyal positif dari pihak wanitanya, maka kita tanya, anak kita sudah siap nikah, nak? Sudah, Pak. Tapi kamu belum punya pekerjaan. Tenang, bapak yang nanggung. Semuanya bapak yang nanggung. Sampai kamu mapan. Itu jauh lebih baik daripada kita
ya menunggu-nunggu kita biarkan mereka sehingga jatuh kepada pintu-pintu yang haram, yaitu zina tersebut. Yang kedua, kata para ulama, ya karena lemahnya fungsi orang tua sebagai pengayom, pembimbing di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ya ayahnya lemah dalam membina anak-anaknya. Bahkan ketika diteliti ternyata 50% anak perempuan yang melakukan zina adalah anak-anak yang jauh dari bapaknya. Itulah kenapa dalam Al-Quran disebutkan interaksi antara anak dan bapak itu jauh lebih banyak. Bahkan disebutkan ada 20 kali interaksi antara seorang anak dan bapaknya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang bapak harus dekat dengan anaknya, terutama anak perempuannya. Sehingga ketika anak perempuan itu dekat dengan bapaknya, dia tidak mencari ya kasih sayang, tidak mencari perhatian dari lelaki lain, karena dia sudah mendapati kasih sayang, perhatian dari seorang bapaknya. Kenapa terjadi perzinahan yang dilakukan oleh seorang perempuan? Karena dia jauh dari bapaknya. Maka kita selayaknya jadi qawam, jadi seorang bapak, maka kita harus menjaga putra-putri kita. Karena putri kita adalah hijab kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Putri kita adalah tameng kita dari api nerakanya Allah, mahkota kita. Ya. Sehingga apakah layak kita sebagai orang tua ketika kita memiliki harta aja tidak sembarangan kita berikan harta tersebut kepada orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal, bahkan tidak kita kenal bagaimana ya sifat aslinya. Kenapa kita biarkan anak kita dibawa oleh laki-laki lain? Kenapa kita biarkan mereka dibawa sampai tengah malam? Maka selayaknya kita sebagai orang tua jadilah sebagai sosok-sosok singa ya di tengah keluarga kita, sehingga apa tidak mudah terjadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sehingga anak kita terjamin terjaga ya. Terutama kita sebagai orang tua doakan anak kita ya. Di saat zaman yang luar biasa penuh akan fitnah ini, jaga anak kita ya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, karena bermasalah dengan sholatnya. Ternyata anak-anak yang bermasalah dengan sholat, dia akan diuji Allah dengan dosa. Ya, dia akan mengikuti syahwatnya, di antaranya dia akan melakukan zina, bahkan penyimpangan seksual. Itu terjadi gara-gara lemahnya orang tua dalam mendidik anak dalam masalah sholat. Itulah wa'mur ahlaka bis sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, perintahkan anakmu untuk sholat. Ya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Ya, maka bersabarlah. Bahkan di sini ada penambahan huruf ta. Ya, apa maksudnya? Harus tingkatkan kesabaran dalam menyuruh anak ini sholat. Ya, bahkan kita terus mendoakan kepada anak kita agar senantiasa menjaga sholat. Allahumma ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Anak itu diperintahkan sejak umur 7 tahun untuk sholat. Bahkan umur 10 tahun disuruh pukul ketika dia tidak melakukan sholat. Apa ya kesimpulan dari perintah ini? Ternyata para ulama menyebutkan jika anak-anak kita sudah beranjak umur 10 tahun tidak mau sholat, dia akan diuji dengan dosa syahwat. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang diharamkan oleh Allah seputar syahwatnya. Nauzubillah min dzalik. Semua anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan zina hari ini. Kemudian yang terakhir, ya karena tersebarnya porno, video porno aksi, pornografi di setiap media hari ini, di Instagram, di Facebook, kemudian di YouTube, semuanya dijajakan produk-produk perzinahan. Ya, ketika iman itu lemah, ya dia membuka status, dia membuka ya video-video yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita memohon kepada Allah, karena orang tua yang berhasil adalah orang tua yang menyelamatkan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua yang mampu mengantarkan anaknya juara. Ya, bukan orang tua yang mampu menghadirkan anaknya juara di olimpiade, bukan, tapi orang tua yang mampu menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga ya dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di antaranya kita jaga mereka dari pintu-pintu zina. Kita batasi hubungan mereka antara laki-laki dan perempuan. Maka pada hari ini kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga anak keturunan kita dan mendoakan mereka
dan menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.